Selamat datang di CNM News. Klik like dan subscribe channel ini untuk bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Langsung saja di Bali. Masalah seks bagi kebanyakan masyarakat tidak pantas, tabu, dibicarakan di depan umum. Namun, justru IHDN Denpasar sukses menggelar seminar regional fenomena seks pranikah di Bali. Sing beling sing nganten, di aula kampus setempat pada Kamis tanggal 5 April tahun 2018. Seorang pembicara yang juga dosen IHDN, I Gede Agung Jaya Suryawan, menyatakan berhubungan seks yang paling sehat itu adalah berhubungan seks yang gratis. Jaya mengatakan menginginkan gratis, bukan masalahnya tidak bisa membayar. Menurutnya hal tersebut mampu dilakukan, namun jika bisa dibayar, semua orang akan bisa memakainya. Pasangan yang sehat adalah pasangan yang gratis. Siapa yang berhubungan seks dengan sehat adalah mereka yang memiliki pasangan yang sah dan yang betul-betul mencintai, terang Jaya di hadapan 250 orang peserta seminar. Jaya melanjutkan, berhubungan badan sebaiknya dilakukan hanya dengan orang yang dicintai dan disayangi karena menurutnya bisa sehat dan gratis, namun dengan aturan-aturan yang jelas, yaitu melalui pernikahan. Tambahnya, dengan pernikahan akan ada tanggung jawab dan keteraturan dalam hidup, karena hanya bisa memiliki satu pasangan saja. Ia menuturkan bahwa fenomena seks pranikah terjadi karena adanya pergeseran-pergeseran nilai agama di dalam masyarakat. Lebih lanjut dikatakannya bahwa di kalangan masyarakat banyak yang berpikiran bahwa seks itu adalah sesuatu yang tabu, jorok, kotor dan lain-lainnya. Saat apa seks itu jorok? Saat apa seks itu suci tergantung penempatannya dan fasenya. Tuturnya, berhubungan badan, khususnya kelamin, sebutnya, ada proses yang mengesahkan, yang disebut upacara pernikahan, sehingga ada yang disebut propan dan sakral. Diungkapkannya, seks bisa menyebabkan kecanduan bagi seseorang yang belum menikah, dan menjadi berbahaya apabila tidak dikontrol, karena tanpa adanya komitmen dan tanggung jawab, kalau dikasih sekali akan minta tambah terus. Imbuhnya, beberapa akibat dari seks pranikah, kata dia, di antaranya mendukakan Tuhan dan orang tua, kehilangan kesucian diri, dan hamil di luar nikah. Sementara itu, pembicara lainnya I Gede Suwantana mengatakan seks merupakan hal yang suci. Kita dibiasakan menyebut seks adalah dosa, dibiasakan ngomong seks itu adalah musuh, tetapi saya memahami seks itu adalah sebagai hal yang luar biasa dan suci, kata Suwantana. Ia kemudian mengibaratkan seks yang benar itu seperti patung pratima yang disucikan. Menurutnya, patung pratima biasanya dilinggikan di dalam pura dan dipayungkan. Berbeda dengan patung yang ada di jalanan yang bisa kehujanan dan kepanasan, padahal sama-sama berbentuk patung. Karena dia suci, makanya jangan sembarangan melakukan imbuhnya. Suwantana mengatakan sesungguhnya alat kelamin itu hanyalah sebuah alat dan nafsu seks itu lahir dari pikiran. Tambahnya, fenomena berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan masalahnya ada di pikiran. Yang perlu digali, kata dia, adalah pemahaman tentang salah dan benar karena ada konteks momen. Alat kelamin hanya menerima perintah saja, tandasnya. Menurutnya, dalam seks pranikah perempuan selalu dijadikan objek, dan apabila ada untung rugi maka perempuan akan sangat dirugikan. Dekan Fakultas Dharma Widya IHDN Denpasar, Dr. Imade Girinata mengatakan seks sebaiknya tidak dilakukan secara membabi buta hanya untuk memenuhi hawa nafsu. Ia berharap agar jangan sampai wanita dijadikan eksperimen. Marilah mencari pemaknaan yang baik tentang seks. Jangan berpandangan sing beling sing nganten. Kalau tak hamil, tak akan menikah, tuturnya. Menurutnya,
Generasi muda Hindu mesti mencermati agar tidak terjebak dalam suasana negatif dengan menjadikan seks sebagai komodifikasi ekonomi dan tempat jual beli, karena seks adalah spiritual di mana di dalam seks terkait pemaknaan yang fenomena sing beling, sing juang, atau tidak hamil tidak menikah jika dilihat dari konsep gender sangat merugikan pihak perempuan. Sekarang, hasil lebih penting dari cinta. Banyak perempuan yang ditinggalkan karena tidak hamil, sukba ada panak marah juang, sudah ada anak baru nikahi. Jika dilihat dari untung rugi itu sangat merugikan kaum perempuan, kata I Gede Suwantana dalam seminar fenomena seks pranikah di IHDN Denpasar, Kamis, tanggal 5 April tahun 2018. Ia menambahkan jika terjadi tanpa ada kasih sayang itu sama dengan prostitusi, sehingga rumah tangga merupakan proses prostitusi terbesar karena ada hubungan tapi tidak ada cinta. Saat sudah ada anak, hubungannya hanya formalitas dan tidak ada cinta lagi, imbuhnya. Selain itu, dirinya juga menekan bahwa karakter anak dapat dibentuk mulai dari berhubungan seks yang akan mempengaruhi kondisi kejiwaan. Jika saat melakukan hubungan berpikir baik, maka karakter anak yang lahir akan baik, begitu juga sebaliknya.